Saudara ada masalah kok? Kan saudara sudah tahu dia penjawaban. Ketika saudara bilang, ada Pak Pendeta, saya bilang, tidak usah omong. Karena saya lihat saudara punya muka ini masalah semua. Ya masalah namanya kita tinggal dalam dunia, ya ada masalah. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, kuasailah seluruh akal dan pikiran kami, hati dan hidup kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti dan kami mau melakukannya. Kami mohon berikan kepada kami kerendahan hati, supaya hidup kami menjadi tanah yang subur, dan benih-benih firman yang ditaburkan itu bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Tuhan, jauhkan semua hal yang mengganggu kami, baik yang ada di dalam kami ataupun yang ada di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, di minggu Advent yang keempat, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah Immanuel, Allah beserta kita. Pembacaannya telah ambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Tema kita adalah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Saya mulai dari pertanyaan, apakah memang saudara merasa bahwa Tuhan menyertai saudara? Itu pertanyaan serius itu. Apakah saudara-saudara merasa bahwa Tuhan menyertai saudara? Kalau pertanyaan ini disampaikan, ada dua jawaban. Ada yang mengatakan tidak. Pak Pendeta, saya tidak merasa Tuhan menyertai saya. Kok begitu? Iya. Kalau Tuhan itu memang menyertai saya, kalau memang Tuhan itu ada, lalu kenapa saya alami ini persoalan? Tuhan ada di mana Pak Pendeta? Lantas bilang dia menyertai saya. Itu pertama. Tapi yang kedua, orang akan bilang, iya, Tuhan menyertai saya. Tapi saudara-saudara, apakah pernyataan itu kemudian menjadi sebuah pernyataan yang kita nyatakan ketika kita ada dalam masalah? Saya ulangi,
Kalau saudara mengatakan bahwa Tuhan menyertai saudara, apakah itu pernyataan yang saudara ungkapkan pada saat ada masalah? Rata-rata saudara, rata-rata berarti ada yang tidak. Kebanyakan orang akan mengatakan Tuhan menyertai saya itu ketika dia sudah bebas dari masalah atau dia sudah tidak ada masalah. Aduh, Tuhan itu terlalu baik, dia sertai saya betul. Tapi waktu ada dalam masalah, betapa sulitnya orang mengatakan Tuhan menyertai saya. Akhirnya kata-kata Immanuel itu, Allah beserta kita, menjadi sebuah pernyataan yang sangat-sangat biasa saja. Hampir-hampir kehilangan nilai ketika orang menyatakan itu, tapi tidak dari sebuah perenungan yang dalam sekali. Saudara, Immanuel, sebutan ini muncul ketika situasi negara dan politik mengalami krisis dan ancaman besar. Immanuel muncul ketika situasi politik dan negara mengalami sebuah krisis dan ancaman besar. Bangsa Yehuda sedang menghadapi ancaman dari kerajaan Samaria di utara dan bangsa Aram. Raja Ahaz dan rakyatnya mengalami sebuah ketakutan yang sangat besar. Dalam situasi politik seperti ini, dalam situasi negara yang dalam ketakutan besar ini, ungkapan Immanuel itu muncul. Sehingga kalau hari ini saudara dan saya ada dalam masalah, ada dalam ketakutan, mestinya itu Immanuel itu muncul dalam hidup kita. Pasti saya akan bertanya pada saudara, saudara ada masalah kok? Kan saudara sudah tahu di penjawaban. Ketika saudara bilang ada Pak Pendeta, saya bilang tidak usah omong, karena saya lihat saudara punya muka ini masalah semua. Ya masalah, namanya kita tinggal dalam dunia, ya ada masalah. Apakah kita ada sementara dalam ketakutan? Takut ini banyak hal. Ada orang yang takut sakit, ada yang takut mati, ada yang takut anjing, ada yang takut jatuh, macam-macam ketakutan. Mestinya dalam situasi yang seperti itulah Immanuel itu disebutkan, apalagi oleh orang-orang percaya. Yang tadi kita bilang Immanuel artinya Allah beserta kita. Harusnya dalam keadaan yang penuh ancaman dan ketakutan dari musuh, Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yesaya supaya tenang saja, tenang dan tidak usah takut. Ya ada masalah lah, tapi tidak usah takut. Saya harus mengatakan kembali kepada saudara bahwa ketika Tuhan bilang jangan takut, Tuhan tidak ingin mengatakan bahwa kamu akan saya buat kehilangan rasa takut. Tidak. Jangan takut itu Tuhan mau mengatakan bahwa Dia akan menyertai kamu dalam perjalanan dalam situasi ini sampai kamu melewatinya. Jangan takut. Jangan takut. Bukan kehilangan rasa takut. Jadi kalau ada orang yang bilang saya tidak takut, itu dia menyatakan dia punya ketakutan. Karena Tuhan tidak pernah buat kita untuk kehilangan rasa takut, tapi Dia kasih tahu kita, hei, nanti saya menyertai engkau melewati ini, bos. Saya pernah bilang saudara, dulu waktu Ramayana kok Lipo kok baru jadi kok itu tangga berjalan nama apa lagi? Eskalator kok kita bawa tanta don dari kampung datang mau naik itu tangga kan kita bilang tanta naik, tanta bilang tanta naik, lantas tanta tidak mau. Apa yang saudara lakukan? Dua. Pertama saudara akan bilang begini tanta, kita coba kasih tunjuk toh, jangan takut tanta ini, lihat adik kecil saya bisa. Yang kedua, kalau tanta masih tidak mau kan kita pegang dia pun tangan langsung tarik naik. Dia kejantungan tapi itu toh tidak apa-apa toh. Jangan takut. Dalam situasi politik yang seperti itu, melalui Nabi Yesaya Tuhan mengingatkan, jangan takut.
Di sisi lain saudara, dalam keadaan yang menakutkan tersebut, dalam konteks ini Ahas diperintahkan untuk meminta pertanda kepada Tuhan. Tetapi Ahas bilang, saya tidak mau. Saya tidak mau mencobai Tuhan. Ahas diberi kesempatan, mintalah pertanda dari Tuhan. Bahkan dari yang paling bawah sampai yang paling atas, mintalah sebuah pertanda. Saya tidak mau. Saya tidak mau mencobai Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan memberikan pertanda kepada umat. Kamu tidak usah minta, nanti Tuhan kasih tunjuk. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya suka ini pernyataan saudara. Kenapa? Karena banyak kali ketika kita ada dalam masalah penuh dengan kekalutan, yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kasih tunjuk saya satu tanda, kok saya yakin dulu bahwa penyertaan itu. Tuhan tolong kasih tunjuk sesuatu supaya saya tahu bahwa ini betul. Tetapi lebih tidak, Tuhan yang akan menunjukkan tanda itu. Sekilas saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa pernyataan dari Ahas ini seolah-olah baik sekali. Kan bagus toh, untuk apa coba Tuhan? Tapi landasan yang Ahas bangun tidak dibangun di dalam ketulusan, tetapi di dalam kepura-puraan percaya. Sangat rohani memang dia bilang. Dia sampaikan sangat logis, tapi dalam kepura-puraan. Manusia tahu, mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu, saudara. Ahas memperlihatkan itu kepura-puraan. Bagaimana Pak Pendeta mengatakan begitu, saudara? Karena Ahas tidak menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia bilang begitu, tapi dia tidak menaruh harap kepada Tuhan. Ahas meminta bantuan kepada Asyur, bukan kepada Tuhan. Dia meminta bantuan kepada Asyur, sebuah kekuatan besar waktu itu untuk menolong dia. Itu berarti sekaligus Ahas menaklukkan diri pada kekuatan manusia dan menjadi hamba atas manusia. Mulutnya bicara tentang Tuhan, harapannya ditaruh kepada manusia, meletakkan dirinya sebagai hamba atas manusia. Saudara, sikap Ahas ini menjadi bukti seorang pemimpin yang tidak beriman, penuh ketakutan dalam menjalankan pemerintahan. Hasilnya saudara, mendatangkan dampak buruk bagi orang-orang yang dipimpinnya. Bicara Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, dia mendatangkan dampak buruk. Kira-kira dia bermaksud begitu. Saudara, suatu sikap yang dalam pandangan Allah sangat melelahkan umat dan Allah yang ia percayai hidupnya. Kalau kita baca di ayat 13 kira-kira begitu. Yesaya dalam nubuatnya menegaskan bahwa pengharapan Ahas akan jadi sia-sia belaka. Pengharapan Ahas kepada Asyur itu akan jadi pengharapan yang sia-sia. Asyur yang diharapkan menjadi tempat bersandar dan berlindung justru akan berbalik menjadi musuh dan akan menghancurkan Yehuda dan mendatangkan penderitaan yang panjang. Yehuda akan menjadi bangsa yang kalah, ayat 17, dan hancur. Saudara, mereka akan hidup sengsara. Berbagai bencana akan silih berganti datang menimpa mereka. Asyur dan Mesir akan menaklukkan mereka, ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Dimulai dari mana ini, saudara? Dari mulut yang seolah-olah berkata tentang Tuhan, tetapi sikap yang berharap kepada manusia. Akibatnya, saudara, Ahas dan keturunannya serta rakyat Yehuda akan mengalami nasib yang mengerikan. Melalui Yesaya,
Tuhan sendiri tampil dan berinisiatif menunjukkan tanda kekuatan perlindungan Tuhan terhadap umat pilihannya. Di ayat 12, tanda-tanda itu berupa seorang yang akan dilahirkan melalui perempuan muda yang akan dinamakan dia Immanuel. Karena tema kita tentang Immanuel, Allah beserta kita, saudara, saya kira kita perlu mengingat kembali bahwa Immanuel bukanlah suatu nama pribadi. Yang dimaksudkan dalam teks ini, Immanuel itu bukan suatu nama pribadi, sama kayak bilang, lu bernama siapa? Immanuel Manobe, Bapak. Bukan itu. Immanuel yang dimaksudkan di sini, saudara, yang digunakan di dalam perjanjian lama, merupakan sebuah kutipan dari tradisi tentang kelahiran seorang penyelamat. Jadi kalau seorang penyelamat yang lahir, selalu disebutkan dengan Immanuel. Immanuel, dia sudah lahir, dia sudah datang. Ini tanda Tuhan menyertai kita. Inilah sebuah makna simbolis yang mengungkapkan iman, dasar dari keyakinan orang Israel, yakni Tuhan semesta alam menyertai kita, dan itu terbukti dalam perjalanan hidup bangsa ini. Mazmur 46 ayat 8, ayat 12, Sakaria pasal 8 ayat 23. Akan datang seorang pemimpin baru yang mendengarkan firman-Nya, yang akan membawa umatnya kepada keselamatan. Seorang raja ideal yang membawa keadilan dan perdamaian. Saudara-saudara, dalam budaya Yahudi, Immanuel adalah nama yang merujuk kepada Mesias, yakni dialah yang diurapi oleh Tuhan. Jadi sudah ada penyelamat sebetulnya, tapi ini penyelamat yang diurapi oleh Tuhan. Karena kalau penyelamat itu tidak diurapi oleh Tuhan, itu penyelamat abal-abal di nama itu. Dia yang Tuhan tunjuk, dialah yang Tuhan pakai. Immanuel adalah pribadi yang diharapkan dan dinanti-nantikan oleh umat Israel untuk membawa pembebasan dan penyelamatan di tengah-tengah penderitaan hidup dan ketakutan dalam hidup. Saudara-saudara, sebagaimana pembacaan tadi, sesuai sifatnya Immanuel itu sosok yang menolak untuk melakukan yang jahat. Menolak untuk melakukan yang jahat, tapi melakukan yang baik. Immanuel itu memperjuangkan kebaikan. Saat kedatangan Immanuel yang dinanti-nantikan itu, itulah datangnya pembebasan dari derita, dari ketakutan, keselamatan, dan kehidupan yang sekarang berkenan kepada Tuhan Allah. Kira-kira penjelasan tentang Immanuel begitu. Supaya orang memahami bahwa penantian akan Immanuel itu penantian yang besar sekali. Rupa-rupanya tidak adil. Dunia penuh ketakutan, penuh ancaman dan seterusnya. Orang merindukan itu Immanuel, Immanuel, Immanuel. Saudara, marilah kita renungkan bagian-bagian tema ini. Immanuel, Allah beserta kita. Yang paling pertama dan paling gampang saya ingin sampaikan kepada kita, Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Itu kalimat yang pendek sekali, biasa diucapkan, tapi saudara-saudara, saya ingin kita masuk sedikit lebih dalam untuk memahami Allah beserta kita itu merujuk kepada Allah bukan saja menyertai Pak Yandi, bukan saja menyertai Kak Edwin, bukan saja menyertai siapa-siapa. Allah menyertai kita semua. Jadi Allah menyertai kita, bukan Allah menyertai saya saja, tapi Allah menyertai orang-orang semua orang Tuhan sertai. Supaya pulang dari sini kita tidak usah membanding-bandingkan penyertaan Tuhan, bilang aduh enak baik kok Aci ini tidak pernah sakit. Kebotong ini mau tahan sakit mana, sakit hati ko pile ko
Baik kok Tuhan sertai aci, kok aci aman. Kami ini sama ke Tuhan cipta dari apa kok? Jangan begitu. Tuhan menyertai kita semua. Tapi kata Tuhan menyertai kita dimulai dari refleksi satu pribadi yang menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dan kemudian mari bersama-sama semua umat kita bilang Allah beserta kita. Hasil dari refleksi pribadi toh, persekutuan itu dibangun di atas perjumpaan satu orang dengan Tuhan, satu orang dengan Tuhan, satu orang dengan Tuhan, satu orang dengan Tuhan. Lantas kita bersekutu bersama-sama. Inilah ada orang-orang yang masing-masing berjumpa dengan Tuhan, tapi bersekutu bersama untuk berjumpa dengan Tuhan. Immanuel juga begitu. Allah beserta kita, bukan saja saya, tapi saudara. Bukan saja saudara, ada orang lain juga yang Tuhan sertai. Kadang-kadang kita egois sekali, kita rasa Tuhan sertai kita saja, dan orang lain Tuhan tidak sertai. Kadang-kadang betapa miringnya kita menilai seolah-olah kita tidak disertai oleh Tuhan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, saudara, di dalam Immanuel, sebagaimana penjelasan tadi, Immanuel itu adalah sebuah inisiatif dari Tuhan Allah. Bahkan ketika Ahas menolak dia sekalipun, Tuhan tetap berinisiatif untuk itu. Penyertaan Tuhan itu, saudara-saudara, sangat luar biasa. Karena dia berinisiatif. Pasti pertanyaannya mengerucut kepada kenapa Allah berinisiatif begitu rupa, padahal orang tidak mempedulikannya. Jawabannya adalah karena dia mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak berinisiatif, tidak bisa. Bagaimana manusia akan keluar dari ketakutan itu? Bagaimana kemudian manusia akan menyelesaikan banyak sekali pergumulan dalam hidupnya? Apalagi tentang penderitaan ini. Allah berinisiatif. Apalagi ketika manusia sudah berharap kepada yang kekuatan-kekuatan lain selain daripadanya. Allah selalu memulai lebih duluan. Saya suka itu kalimat. Allah yang beserta kita tuh Allah yang memulai lebih duluan, saudara. Kalau saudara berdoa, saudara jangan kira berdoa adalah bendera star di mana ketika saudara bilang amin lantas Tuhan Allah mulai bekerja. Tidak. Allah bekerja mendahului. Supaya doa-doa kita adalah sebuah keputusan untuk kita masuk ke dalam sebuah perjalanan di mana Allah sudah bekerja jauh-jauh hari sebelum kita berdoa hari ini. Jadi saya mengambil keputusan berdoa, saya mengambil keputusan masuk kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan. Nah, yang Tuhan kerjakan itulah yang kadang-kadang pas dengan kita punya mau, kadang-kadang tidak pas dengan kita punya mau. Kan dia mulai sebelum kita memulai. Allah berinisiatif. Saudara tahu kalau Tuhan Allah berinisiatif itu penuh ketulusan. Kalau manusia berinisiatif itu ada dua, bisa tulus, bisa bulus. Karena itu kita mulai dari Allah yang memulai. Sehingga ketika semua orang membangun inisiatif, dia membangun dalam kerangka Allah yang memulai. Bukan dirinya. Allah memulai. Ketiga, saudara. Karena itu kehadiran Allah itu sangat tidak tergantung kepada manusia. Kehadiran Allah tadi, inisiatif itu tidak tergantung pada usaha, pada kebaikan manusia. Justru bukan pada kebaikan, justru pada kerusakan manusia itu Tuhan Allah berinisiatif untuk datang. Manusia mungkin akan banyak salah kira di sini, saudara. Saudara-saudara, betapa Tuhan yang baik itu tidak bergantung pada usaha kita. Dalam konteks pembacaan tadi, Ahas sudah tidak lagi berharap padanya, walaupun kata-katanya berharap. Tapi Allah berinisiatif bukan karena dia, bukan karena kebaikan manusia, tapi Tuhan mau bagi manusia. Dia datang kok. Tidak tergantung kepada manusia. Tuhan Allah itu kalau mau melakukan sesuatu tidak tergantung pada manusia. Kadang-kadang dia memperhitungkan ada berapa orang baik di situ. Ada tawar-tawar sedikit, tapi kalau dia mau melakukan sesuatu yang baik, dia lakukan. Bahkan kadang-kadang kita tidak mengerti.
Saya merenungkan bagian ini, saudara, dan saya merasa memang Tuhan itu ajaib. Beda dari manusia. Manusia ini, saudara-saudara, kadang-kadang salah. Bahkan mungkin lebih banyak salah. Saya ingat minggu lalu saya ada di bandara di Surabaya, mau ke mana? Mau ke Palu kan? Karena pesawat masih kira-kira 4 jam, saya duduk kok makan. Datang satu ibu dengan dia punya anak. Ini ibu duduk agak depan situ, dia lihat saya, dia lihat saya. Nah, dia ibu tua, makanya dia lihat saya. Ibu-ibu tua lihat saya. Kalau dia muda pasti saya yang lihat dia. Dia lihat saya. Terus dia bangun, dia bilang, "Pak Pendeta kok?" "Iya." "Pendeta Yandi?" "Iya." "Aduh Pak Pendeta, kami cerita, senang-senang, bagus." Rupa-rupanya dari cerita itu ibu berinisiatif mau bayar saya punya makanan. Ibu juga tahu. Ternyata dia pergi, sudah bayar. Dia tanya yang kasir, "Saya mau bayar untuk Pak Pendeta itu." "Ah, sudah dibayarkan. Bolehkah itu uang dikembalikan?" "Oh, tidak bisa lagi." "Aduh, itu pendeta." "Iya." Ceritanya hanya begitu. Terus saya mau kasih tahu saudara, kami banyak yang makan di situ. Semua orang yang makan di situ bayar setelah makan. Hanya saya saja yang pesan habis mau duduk, kasir bilang, "Bayar dulu Pak." Saya bayangkan saya pemuka, ini muka sampai dia harus yang lain makan habis baru bayar, kalau saya harus bayar mendahului. Saudara lihat ini. Menurut saudara, dia percaya, dia yakin saya, kok tidak itu? Nanti ketika dia tahu dia ini pendeta, dia, "Aduh itu pendeta." Aduh. Saya berulang-ulang kali lihat saya punya wajah ini di cermin. Saya muka tidak bisa dipercaya kah? Ya itulah manusia. Kadang-kadang kita berinisiatif, tapi yang kita inisiatif entah salah ini. Karena itu memang Tuhan berinisiatif sangat tidak tergantung kepada kita. Saya harus lebih baik mungkin saya pemuka ini. Tapi kira-kira begitu saudara, untuk kita memahami sebuah keadaan yang baik. Kadang-kadang inisiatif ini juga penting. Saya bercerita kepada beberapa teman, saya mau pulang dari satu bandara di Morowali, datang satu pak bonceng dia pu istri, duduk di pakai motor, bawa koper, bawa tas. Mereka datang di kedatangan, bukan di keberangkatan. Mereka duduk lama-lama. Kami juga ada duduk di situ karena tidak ada kursi lain di situ. Masih cerita dari orang yang antar saya. Pesawat datang, orang-orang sudah keluar, pas kami sudah boarding mau masuk, terus dia bilang, "Loh, bukan lewat sini Pak, ini kedatangan Pak, harus lewat sana keberangkatan." "Iya tapi kan saya datang." Jadi iya Pak, datang dari rumah itu datang di keberangkatan. Pak tidak usah datang di kedatangan. Yang kedatangan itu mereka yang dari sana. Memang inisiatif ini kadang-kadang bisa terjadi karena kita bodoh, tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Nah, saudara-saudara, ini hal baik bagi kita. Periksalah inisiatif kita. Kadang-kadang kita mau membabak dari istri saja, kita su inisiatif baik. Selama ini tidak pegang istri pu jari kelingking, jema pegang dulu. So kenapa lah ini? Pikir positif sedikit. Itu ketiga. Keempat, saudara, manusia selalu mencoba untuk mengingkari inisiatif Tuhan Allah. Dia mengingkari kehadiran Tuhan Allah dan menolak keberadaan Tuhan Allah di tengah dunia, walaupun sesungguhnya manusia sementara dalam ketakutan. Jadi ini pernyataan yang menarik, karena aneh kita manusia nih, ada takut, ada masalah, tahu bahwa kehadiran Allah itu ada, tapi kita mengingkari kehadiran. Kita mengingkari itu. Seringkali manusia mencari jawaban atas masalahnya sendiri dari apa yang dia tahu dan bukan dari apa yang Tuhan tahu. Saudara,
Seberapa seriusnya hal ini saya ingin sampaikan kepada kita, saudara. Manusia yang mengingkari keberadaan Tuhan Allah, dia lupa, saudara, bahwa Tuhan Allah ada dan melihat. Bukan saja ada dan melihat, dia berinisiatif menolong manusia. Tapi berapa banyak kita yang peduli dengan kehadirannya? Berapa banyak manusia yang percaya bahwa Allah yang hadir sebagai Immanuel itu pasti menolongnya? Banyak orang kira dia dapat menanggung dirinya sendiri. Saya tidak bermaksud berbicara untuk mengabaikan usaha manusia. Saya tidak bermaksud begitu. Tapi Allah yang menolong manusia, dia bukan saja mengerjakan hal-hal yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia, tetapi ketika dia menggunakan manusia untuk apa yang dia maksudkan, manusia yang ditolong itu bekerja menurut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Ketika dia bekerja tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, di situ dia mengingkari kehadiran Allah di dalam dunia. Jadi cara Tuhan menolong kita itu, ada yang dia kerjakan karena kita tidak bisa kerjakan sama sekali. Tapi yang kedua, dia kerjakan melalui kita. Karena itu yang kita pakai untuk mengerjakannya harus sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Tuhan selalu memberi ruang kepada kita. Allah Immanuel memberi ruang kepada kita supaya kita bekerja dan berjaga-jaga juga. Selebihnya dia kerjakan. Saya berkhotbah tentang doa, satu bagian tentang berjaga-jaga saya kasih tahu. Kita berjaga-jaga. Kita sudah berdoa, tapi kita berjaga-jaga. Tapi jangan sampai kita pun berjaga-jaga itu lebih kuat daripada percaya kita kepada Tuhan. Tapi berjaga-jaga itu penting. Saya pakai contoh begini. Siapa yang dia ada toko, terus karena dia sudah berdoa, dia kasih tahu anak-anak yang jaga toko, bila anak-anak mulai sebentar malam tidak usah tutup toko. Yang mau pulang, pulang saja. Terus John tanya, kok kenapa begitu? Oh, kita sudah berdoa. Kenapa sudah berdoa terus kamu takut? Ya, pulang Bapak, besok beras don tidak ada. Jadi kita sudah berdoa. Lakukanlah kita pembagian toh. Yang kita pembagian itu ya tutup toko, pasang CCTV, taruh strom di pintu. Itu kita pembagian. Nanti baru Tuhan Allah kerjakan bagiannya toh. Kadang-kadang kita juga lese, tidak mau kerjakan kita pembagian, tapi minta Tuhan mengerjakan bagiannya. Kadang-kadang kita minta Tuhan mengerjakan bagiannya melalui kita, tapi kita kerjai kok kita pun mau. Kapan kita akan menyebutkan Immanuel? Allah beserta kita melalui yang kita kerjakan. Suami istri ini kalau bertengkar, kan kadang-kadang tidak ada yang mau berinisiatif, dia mau Tuhan Allah yang berinisiatif. Kenapa tidak omong dan dia? Itu yang kau istri dia. Nanti dia yang data omong, susah lah nak kita pikir omong lam-lam dia rasa bangga. Inisiatif. Kerjakan yang kita pembagian. Itu penting saudara, supaya kita tahu untuk melakukan itu. Saudara tahu, kami berdiskusi, Bapak Paul bilang kalau kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak kasih kita kesabaran. Dia kasih kita masalah supaya kita belajar untuk bersabar. Bukan berdoa minta kesabaran lantas Tuhan bilang baling-baling bambu. Langsung kita bilang saya sabar. Coba kamu cabut sapu kumis. Saya sabar. Kita izinkan ada kita berdoa, Tuhan kasih saya kesabaran. Terus pas kita pergi berkumpul di tempat pesta, pas mau makan baru bagi soto, ada yang bersin. Dia terbang dari sini masuk di kita punya mangkok. Itu kita diberi kesempatan uji kesabaran kita. Ada masalah untuk kita menilai kita sabar kok tidak. Bukan waktu kita berdoa minta kesabaran Tuhan bikin langsung ini orang langsung tiba-tiba sabar. Tidak begitu.
Dia izinkan ada pergumulan, sampai kadang-kadang kita bukan malaikat, ini bukan malaikat Pak. Memang engkau bukan malaikat. Sebab kalau engkau malaikat, engkau tidak nikah dengan dia. Kalau engkau malaikat pun mungkin malaikat maut mungkin. Jadi kita manusia yang betul-betul bergumul dengan pergumulan hidup kita. Ada tantangan, ada semua. Tapi Tuhan izinkan kita belajar bersama. Terakhir, Allah Immanuel itu yang dinanti-nantikan bukan saja membebaskan kita dari ketakutan jasmani, tapi juga dari ketakutan rohani kita. Bukan sekedar persoalan-persoalan materi, tapi hal-hal yang menyangkut juga dengan kehidupan kekal. Allah Immanuel itu begitu. Bahkan dia berpikir kita mesti selamat, kita mesti mati masuk surga, kita mesti hidup dalam moralitas yang benar, kita mesti jadi orang jangan munafik lah, kita jadi orang yang kalau Tuhan ada di dalam diri kita tuh terpancar dia punya kemuliaan dari hidup kita. Supaya kita ada di mana itu ya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berbagai pergumulan hidup. Ini Natal sedekat perayaan ini saudara. Kan banyak orang berpikir banyak-banyak. Saya lihat jalan-jalan kota mulai padat-padat. Orang-orang mulai sepertinya makin banyak yang akan bikin acara-acara toh. Separuh mulai beli baju. Karena acara ada 3. Tidak mungkin dia pakai itu terus. Nanti orang tanya bilang, beli sotlusin. Jadi kita kadang-kadang mulai terbeban dengan barang yang tidak perlu. Ini kita mulai pikir, aduh baju belum anak dong datang kasih tahu bilang, mama celana 1 senap apa, baju 4. Itu kan kita bilang, lu ini kelupung bapak pun keturunan. Tapi kita mau tidak mau. Belum lagi ada sejumlah hal di dalamnya saudara. Ya kita mau belajar Allah Immanuel, Tuhan yang beserta kita tuh. Tuhan coba nyatakan apa buat kami nih, ajarkan kepada saya untuk saya memberi makna tentang Allah Immanuel dalam perspektif yang benar itu. Supaya di rumah, bergereja, bermasyarakat betul-betul kita sadar Allah Immanuel ada di dalam kita, ada di sekitar kita. Di masa raya Advent ini biarlah ini menjadi sebuah bagian pesan yang penting bagi saya dan saudara. Menikmati prosesi perayaan Natal, tetapi sekaligus menanti kedatangan Tuhan. Supaya betul-betul kita menikmati apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Biar dari sehari ke sehari, hidup kita makin menyatakan Allah itu Immanuel. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau berinisiatif. Karena Engkau tahu kami punya masalah dan kami tinggal dalam ketakutan. Bebaskanlah kami Tuhan. Tolonglah kami melalui jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Tolong supaya hidup kami yang penuh dengan kemunafikan, penipuan, kami ubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi itu digerakkan oleh Roh Kudus. Engkau menyelidiki hati, Engkau tahu siapa kami. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengakuan iman, sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mari bersama-sama semua orang percaya pada segala tempat, segala waktu kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata demikian.